kasih atas responnya, atas kerjasamanya. Dari panitia mohon tinggal kembali tangan untuk semua peserta dengan berada di tenda untuk kembali tangan untuk semua peserta dengan berada di tenda untuk berkumpul dengan kelompoknya untuk mengisi kendaraan masing-masing kembali ke wilayah masing-masing. Halo Sobat Milenial and Gen Z, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Perkenalkan saya Liauta Soid. Hari ini kami akan membahas salah satu isu yang kembali menjadi sorotan. Salah satunya adalah pembubaran kegiatan Kemah Pemuda Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah pada 5 Juni 2026 kemarin. Peristiwa tersebut menambah daftar panjang insiden yang selama bertahun-tahun dialami oleh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia, mulai dari penolakan kegiatan, penyegelan tempat ibadah, hingga pembatalan acara. Nah, hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia periode 2025-2028, Bapak Zaki Firdaus Syahid. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang Mbak Lia. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir untuk ngobrol bersama teman-teman Gen Z dan milenial. Sebelum masuk ke isu yang lebih luas, saya ingin awali peristiwa yang baru kemarin terjadi dan masih hangat diperbincangkan Pak. Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman Gen Z dan milenial juga nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di Karanganyar, dan sebelum pembubaran berlangsung apakah ada intimidasi atau ancaman? Jadi mungkin kami bisa diceritakanlah kronologinya begitu Pak Amir. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lia. Jadi sebetulnya kegiatan yang kami adakan ini kami namakan Istima. Istima Remaja dan Anak-anak. Nah, acaranya sendiri sebetulnya camping ya. Karena setiap peserta itu membawa tenda masing-masing. Kemudian mereka memasak sendiri makanannya. Kemudian camping itu sendiri direncanakan selama 3 hari 2 malam, mulai hari Jumat siang sampai dengan hari Minggu pagi. Nah, kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap tahun. Dan sebagian besar acaranya adalah kegiatan outdoor, seperti misalkan tarik tambang, kemudian beberapa perlombaan fisik ya, seperti balap karung, kemudian ada juga berenang. Kemudian biasanya di hari kedua, hari Sabtu pagi sampai dengan siang, itu kami ada kegiatan seperti cross country atau trekking ya, di mana para peserta remaja dan anak-anak itu akan menyusuri satu lintasan, kemudian kebetulan di sana ada objek air terjun, nah itu yang dijadikan tujuan. Nah jadi memang sebagian besar acaranya adalah kegiatan outdoor. Kegiatan fisik. Nah, kegiatan itu sendiri, kami mengambil tema pada kegiatan itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa persatuan. Nah, karena kami Muslim Ahmadi itu meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Dan mengapa kami mengambil tema tersebut? Karena kita ketahui bahwa situasi geopolitik dunia pada saat ini kurang baik, kurang menguntungkan, adanya kemelut di Timur Tengah yang juga berdampak kepada bangsa dan negara kita. Nah, maka itulah kami ingin menekankan kepada remaja dan anak-anak kami supaya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mereka dan juga untuk mempersatukan umat. Nah, kemudian sampai dengan 2 hari sebelum pelaksanaan, itu kami mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang menolak kegiatan tersebut. Pihak tersebut mengatasnamakan FUUI Soloraya, Forum Umat Islam Soloraya, Forum Ukhuwah Umat Islam Soloraya. Nah, kemudian mereka merencanakan ada demo di lokasi,
berjumlah 50 orang sesuai dengan surat mereka ke pihak aparat. Nah, sehingga ada sejumlah negosiasi ya. Nah, sampai dengan hari Kamis malam sudah ada kesepakatan antara pihak kami dengan pihak aparat maupun pihak pengelola, yang saya dapatkan informasinya dari panitia bahwa kegiatan atau tenda besar yang sudah dipersiapkan itu tidak akan digunakan. Nah, sehingga acara hanya akan outdoor saja di luar tenda. Sebetulnya memang tenda besar itu biasanya hanya kami gunakan untuk sholat berjamaah. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan lain sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik outdoor tersebut ya. Nah, sampai akhirnya setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya kami diminta pada hari Jumat malam, kurang lebih sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 9, para peserta camping yang memang pesertanya adalah remaja dan anak-anak, baik yang usia sekolah, SD, SMP, SMA, maupun yang sebelum sekolah, itu diminta untuk meninggalkan lokasi saat itu juga, dalam kondisi apapun, pokoknya lokasi harus clear dan semua peserta harus meninggalkan tempat. Tadi Pak Amir sudah highlight kegiatannya outdoor, anak-anak dan remaja begitu Pak. Boleh diceritakan nggak bentuk upaya pengusiran atau mengeluarkan anak-anak dari tempat kemah itu seperti apa yang dialami anak-anak? Mungkin ada cerita yang masuk ke Pak Amir dari pengalaman mereka begitu? Iya. Jadi sebetulnya sampai dengan hari Jumat siang itu kegiatan praktis dapat berjalan normal ya. Kemudian setelah Jumat siang, setelah Jumatan, itu ada pihak yang berdemonstrasi, mungkin jumlahnya hanya 20 sampai 30 orang. Mereka menuntut supaya seluruh peserta membubarkan diri. Nah, tetapi demonstrasi itu juga dijaga oleh aparat. Dan pada saat itu dari pihak kami melakukan negosiasi dan juga beberapa kali sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan pihak aparat. Nah, hanya ketika hari Jumat malam ternyata kami tidak diberikan lagi ruang untuk negosiasi dan aparat langsung bergerak turun ke tenda-tenda, kemudian menyebar ya, kemudian menyampaikan lewat pengeras suara untuk segera merapihkan tenda, segera membubarkan tempat dan segera meninggalkan tempat. Dan aparat, tentu aparat yang sebelumnya hanya memberikan ruang kepada kami untuk bernegosiasi, nah sekarang tidak ada lagi negosiasi itu diberikan, dan aparat yang keliling ke lokasi-lokasi tenda kami itu aparat yang menggunakan senjata laras panjang, yang tentu ini alangkah sangat, ya kalau saya boleh katakan, sangat di luar nalar ya, ketika anak-anak yang umumnya remaja dan sebagian di antara mereka justru usia SD, SMP, SMA, bahkan ada yang belum sekolah, itu harus berhadapan dan melihat sendiri bagaimana aparat dengan senjata laras panjang itu meminta mereka untuk meninggalkan tempat malam itu juga. Padahal kita ketahui lokasi tersebut adalah lokasi camping yang gelap gulita pada saat itu, kemudian akses transportasi juga terbatas, dan anak-anak itu harus dipaksa untuk meninggalkan lokasi jam 9 malam hari Jumat, dan ini menurut saya agak di luar nalar saja. Apa cerita mereka? Atau setelah ini ada penanganan psikologis nggak Pak? Melihat kan anak-anak, apalagi tadi ada anak-anak yang bahkan belum sekolah begitu, sudah melihat kejadian yang mungkin pengalaman yang tidak mengenakan lah untuk mereka begitu Pak? Ya, pada saat ini kami masih melakukan pendataan ya, dan juga investigasi internal mengenai kondisi psikologis anak-anak kami ya. Dan sebagian sahabat kami seperti dari LPAI, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, itu sudah turun langsung ke daerah salah satu cabang terbesar kami di Manislor di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan sudah melakukan semacam trauma healing, berbicara dan juga berinteraksi dengan anak-anak kami. Dan dari penuturan Mbak Heni ya dari LPAI yang beliau sampaikan kepada saya hari
minggu kemarin bahwa dari anak-anak itu justru terungkap sebetulnya ada keinginan dari mereka untuk tidak membenci aparat, sehingga ada pertanyaan kepada sahabat kami tersebut, Kak, bagaimana caranya supaya kami tidak membenci aparat? Nah, tentu pertanyaan ini lahir dari pengalaman yang mereka saksikan pada saat itu. Oke. Berarti saat ini sedang proses pendataan dan nanti akan ada trauma healing lah untuk anak-anak sekalian, begitu. Pak Amir, tadi kita sudah bicara banyak soal kronologinya, berarti upaya penanganannya sedang dilakukan, itu kepada anak-anak ya, tetapi kepada jemaat Ahmadiyahnya sendiri pasca kejadian, Kementerian Agama juga katanya disebut melakukan koordinasi, betul? Kebetulan pada hari Minggu kemarin ada sebuah kegiatan ya, kegiatan lintas agama di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan kebetulan juga hadir Bapak Gun Gun Gumilar, PhD. Beliau adalah staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, dan pada saat itu juga beliau dan juga beberapa tokoh lain, termasuk saya juga, selesai acara kami mengadakan konferensi pers, dan di sana juga Bapak Gun Gun selain pada saat konferensi pers tersebut, kepada kami juga beliau sempat mengunjungi cabang kami di Manislor dan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap adanya pembubaran tersebut. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang memang bersimpati ya terhadap hal itu. Namun sebenarnya kalau kita bicara langkah nyata yang paling dibutuhkan lah dari teman-teman jemaat Ahmadiyah ini apa sih Pak? Mungkin dari pemerintah dan juga dari Kementerian Agama untuk menanggapi hal-hal yang ini kan jatuhnya berulang begitu ya? Iya. Jadi sebetulnya dari kami Muslim Ahmadiyah itu merasa ya bahwa publik itu hanya mengenal Ahmadiyah berdasarkan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia, sehingga stigma Ahmadiyah sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan, dan juga akibatnya adalah banyak kelompok-kelompok di masyarakat yang menghindar atau justru dengan adanya stigma tersebut menghindari untuk bertemu dengan kami. Nah, berdasarkan pengalaman kami, itu banyak stigma-stigma tersebut didasarkan pada sebuah asumsi atau persepsi atau opini yang sebetulnya jauh dari kenyataan. Misalkan dikatakan Ahmadiyah kitab sucinya berbeda, kemudian kiblatnya berbeda, sholatnya berbeda, syahadatnya berbeda, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari sisi kami mengharapkan pemerintah ataupun kelompok-kelompok di masyarakat itu lebih mengedepankan dialog, lebih mengedepankan diskusi, dan tidak sedikit-sedikit mengutamakan atau mendahulukan intimidasi, kemudian kekerasan, persekusi, dan sebagainya ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang maju dan juga bangsa yang seharusnya rukun, ini sedapat mungkin harus menghindari hal-hal yang memang berpotensi untuk memecah belah kesatuan bangsa. Tapi kalau kita lihat kacamatanya lebih luas lagi, bisa nggak saya minta perspektif Pak Amir soal bagaimana sebenarnya teman-teman dari Jemaah Ahmadiyah ini melihat pemerintahan di era Bapak Prabowo saat ini dalam mungkin melakukan upaya menekankan toleransi dan keberagaman begitu dari teman-teman Jemaah Ahmadiyah sendiri. Pak Amir melihatnya seperti apa di era pemerintahan Pak Prabowo kali ini? Iya, saya menilai dan juga mengapresiasi beberapa pihak termasuk dari kementerian di tingkat nasional ataupun dari pihak-pihak lain ya di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu yang berusaha merangkul kami, dan beberapa memang kami juga ada program-program kolaborasi dengan pemerintah ya yang lebih mengedepankan pada bagaimana Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia itu memberikan kontribusi dan juga berperan bersama-sama dengan pemerintah dan juga elemen masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Ya. Nah, sejauh ini sih memang pemerintah tidak bersikap antipati terhadap kami. Mungkin beberapa pemerintah di tingkat daerah ya ada yang tidak
setuju dan juga menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap kami. Tetapi secara nasional pemerintah pusat Republik Indonesia sejauh ini cukup mendukung lah, cukup suportif dan bisa berdialog dan juga merangkul kepada kami. Namun pada akhirnya intinya hak untuk didengarkan, hak untuk berdialog, dan pada akhirnya punya peran untuk bisa berkontribusi begitu Pak Amir, yang sebenarnya ingin juga dilakukan oleh teman-teman dari Jemaah Ahmadiyah begitu ya Pak? Iya, kami menginginkan pemerintah bisa memfasilitasi terjadinya dialog-dialog dan juga ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang interaksi dengan komunitas kami dengan berbagai elemen masyarakat. Karena sebetulnya banyak pemahaman dan juga persepsi opini publik terhadap Ahmadiyah yang keliru dipahami dan ditafsirkan oleh masyarakat. Oke, Pak Amir, kembali lagi mungkin sedikit ke kasus yang dialami oleh adik-adik kita kemarin di Karanganyar. Salah satu perdebatan yang selalu muncul saat kita bahas Ahmadiyah adalah keberadaan SKB 3 Menteri tahun 2008 dan sejumlah regulasi turunannya dari daerah. Nah, sebagian pihak ini kan menilai aturan diperlukan untuk menjaga ketertiban, tapi ada juga ini menjadi dasar pembatasan aktivitas. Kalau dari Pak Amir sendiri, dari teman-teman Ahmadiyah, bagaimana sih memandang keberadaan dari SKB 3 Menteri saat ini? Apakah justru malah jadi menekan atau seperti apa begitu Pak? Iya, surat keputusan bersama 3 Menteri yang diterbitkan pada tahun 2008 tentu berisikan peringatan tidak hanya kepada Ahmadiyah, tetapi juga kepada masyarakat luas. Nah, dalam prakteknya memang banyak kelompok-kelompok masyarakat, termasuk beberapa oknum pemerintah daerah, itu menjadikan hal tersebut sebagai legitimasi untuk melakukan penekanan dan juga pembatasan terhadap Ahmadiyah. Bahkan diantaranya menyangkut kepada hal-hal yang sebetulnya tidak diatur di dalam SKB. Seperti misalkan di beberapa tempat, kami warga Ahmadiyah sangat kesulitan bahkan untuk merenovasi toilet atau kamar mandi sekalipun. Itu mereka beranggapan bahwa SKB sudah melarang kegiatan Ahmadiyah. Padahal mereka sendiri tidak paham apa isi dari SKB tersebut, dan memang renovasi toilet, apalagi renovasi sebuah rumah, itu tidak ada kaitannya dengan SKB. Nah, ini yang terkadang disalah tafsirkan atau disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita untuk kemudian menekan Ahmadiyah. Jadi dari sisi kami, dari sudut pandang kami tentunya berharap SKB tersebut dapat ditinjau ulang kembali oleh pemerintah, karena dalam praktek-praktek di lapangan itu banyak terjadi penyimpangan dan pembiasan terhadap SKB itu sendiri. Terjadi banyak pembiasan dari SKB yang diharapkan, maksudnya beda ditafsirkan begitu ya Pak? Betul. Nah, sudah terjadi begitu di lapangan. Kalau teman-teman Jemaah Ahmadiyah gimana sih cara menanganinya, cara meregulasinya supaya keberlangsungan ibadahnya, pendidikan, aktivitas komunitas juga tetap masih bisa jalan walaupun memang ketika kita lihat kondisinya tidak kondusif, tidak memungkinkan lah, tidak minimal pun tidak begitu Pak. Bagaimana dari teman-teman Ahmadiyah untuk bisa deal with it lah dengan kondisi yang ada gitu? Iya, tentunya kami melakukan upaya baik secara eksternal ataupun ke dalam ya. Nah, ke dalam tentunya kami mengedukasi anggota-anggota kami di berbagai daerah di Indonesia, dan ini pun memang sudah kami praktekkan sejak persekusi pertama memuncak ya, pasca keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan kurang lebih 2 dekade setelahnya. Itu kami mengedukasi warga-warga kami untuk tidak mengambil hukum dengan tangan atau dalam pikiran mereka sendiri, tetapi lebih mengedepankan pada bentuk-bentuk dan sikap-sikap yang memang diajarkan oleh Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kami juga punya prinsip love for all, hatred for none, atau cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Karena kami berpandangan bahwa dunia ini sudah cukup jenuh dan juga saturasi dengan berbagai konflik dan berbagai peperangan ya, terjadi di mana-mana, apalagi sekarang sepertinya eskalasinya terus memuncak. Nah, sehingga pesan perdamaian dan juga pesan dari persaudaraan sesama umat manusia, inilah yang kami
tekankan, sehingga kami menekankan dan juga mengajarkan kepada para anggota kami untuk tidak membalas setiap kezaliman ataupun tindakan persekusi dengan upaya yang sama. Nah, ini dimaksudkan untuk memutus rantai kekerasan yang memang sekarang ini dunia sudah jenuh ya dengan berbagai konflik yang ada. Nah, secara eksternal tentunya kami mendorong para anggota dan juga pengurus kami untuk lebih membuka diri dan juga lebih membuka ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang interaksi baik dengan elemen pemerintahan maupun berbagai kelompok-kelompok masyarakat, termasuk lintas agama. Dan upaya kami lebih kepada bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bergandengan tangan dengan semua elemen bangsa untuk memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang nyata terhadap permasalahan-permasalahan bangsa, termasuk bagaimana kami bisa mendukung program-program pemerintah, seperti misalkan mendukung ketahanan pangan, atau memperbaiki lingkungan, memperbaiki iklim, dan sebagainya. Oke. Pak Amir, kembali sedikit ke kasus yang di Karanganyar. Mau ada upaya hukum kah atau seperti apa untuk kasus ini? Dan kalau boleh dijelaskan, berarti ini bukan kegiatan pertama kan untuk camping anak-anak itu, atau seperti apa? Iya, ini bukan kegiatan pertama dan ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun. Dan pada saat ini Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia berusia lebih dari 100 tahun. Ya. Dan ini memang sudah diadakan rutin setiap tahun. Dan format acaranya setiap tahun kurang lebih sama, jadi tidak ada yang berubah, hanya memang lokasinya kami berpindah-pindah tempat. Untuk di Kabupaten Karanganyar sendiri dalam beberapa tahun terakhir kami sudah mengadakan beberapa kali kegiatan dan alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Nah, sehingga hanya kali ini ya terjadi gangguan. Nah, kami memiliki ikatan ahli hukum dan juga kami memiliki kuasa hukum yang pada saat ini kami sedang mengkaji, melakukan evaluasi internal, termasuk mengkaji mengenai kemungkinan apakah kami akan melakukan upaya-upaya hukum atau tidak. Jadi pada saat ini kami sekarang masih melakukan kajian di internal. Oke, baik. Kembali lagi ke tadi Pak Amir sudah jelaskan juga soal kontribusi membuka ruang dialog begitu ya Pak. Ahmadiyah kan sekarang sudah lebih banyak fokus pada kegiatan kemanusiaan juga nih. Termasuk juga beriringan lah dengan kegiatan agamanya. Sejauh mana sih Pak keberhasilan Ahmadiyah ini bisa lebih diterima oleh masyarakat, atau apakah ini juga merupakan bagian dari strategi membangun ruang dialog yang lebih luas kepada masyarakat begitu Pak Amir? Iya. Jadi sejauh ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah ini sudah eksis secara organisasi berdiri di Indonesia sejak tahun 1925. Dan kami sudah berusia lebih dari 100 tahun dan sampai dengan saat ini di Indonesia sudah ada lebih dari 300 cabang, lebih dari 60 daerah dan wilayah, dan di hampir semua provinsi di Indonesia. Kemudian Jamaah Ahmadiyah juga sebetulnya bukan organisasi yang hanya ada di Indonesia, tetapi sejauh ini kami sudah berdiri di 228 negara di dunia, dan pemimpin Ahmadiyah sedunia selalu menekankan cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun, termasuk pada saat ini ketika terjadi perang krisis di Timur Tengah ya, yang juga akan berpotensi mengganggu stabilitas geopolitik secara global. Pemimpin Ahmadiyah sedunia juga sudah menekankan kepada seluruh Ahmadiyah di setiap negara untuk mengajak kelompok-kelompok Islam untuk mengutamakan persatuan dan juga untuk banyak-banyak berdoa supaya dunia ini lebih damai, dunia lebih aman, dan juga lebih bersatu. Termasuk kami juga mencetak ya khutbah Jum'ah Khalifah kami berkenaan dengan perlunya upaya-upaya perdamaian di dunia. Nah, selain itu juga upaya-upaya bidang kemanusiaan dan juga pendidikan dan termasuk juga sosial, sejauh ini kami sudah upayakan ya dengan membangun sekolah-sekolah formal SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, termasuk juga membangun klinik-klinik kesehatan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga program yang kami komunikasikan ini beberapa kali dengan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
yaitu membuka 100 rumah belajar dalam 1 tahun terakhir. Dan sejauh ini kalau saya tidak salah sudah sekitar 40 atau 50 rumah belajar yang kami dirikan, kami resmikan, yang sebagian besar peserta didiknya adalah masyarakat warga non-Ahmadi. Bahkan di beberapa daerah itu kebanyakan peserta didiknya adalah warga non-Muslim. Karena kami berpandangan upaya-upaya kemanusiaan, upaya-upaya sosial, termasuk upaya-upaya pendidikan, itu dilakukan tidak memandang apa agamanya, apa latar belakangnya, apa golongannya, tetapi sesama bangsa Indonesia, sesama umat manusia, kita harus saling berbagi dan harus saling mencerdaskan. Termasuk salah satu rumah belajar di Namorambe, Sumatera Utara, pada tahun lalu itu diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti. Alhamdulillah beliau bisa hadir ke sana, dan selain itu juga beberapa pejabat daerah di tingkat daerah dan tokoh-tokoh masyarakat juga hadir di dalam peresmian-peresmian rumah-rumah belajar kami di berbagai daerah. Oke. Ini sebelum ke pertanyaan terakhir, saya agak jumping sedikit lagi kembali ke kasus kita di Karanganyar, Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan, ini kan bukan kegiatan pertama begitu ya, Pak. Iya. Biasa juga digelar kegiatan di Karanganyar, aman-aman saja, tapi sepertinya baru kali ini nih ada intimidasi, atau kita belum tahu juga apakah sebelumnya juga memang ada intimidasi yang tidak terlihat. Kalau dari kacamata teman-teman jemaah Ahmadiyah ini, apakah ada pihak yang sengaja ingin memanfaatkan sesuatu atau seperti apa begitu, Pak Amir? Iya, yang jelas kami saat ini masih sedang melakukan evaluasi dan juga investigasi di internal, termasuk menganalisa ya apa sebetulnya yang menjadi akar masalah dari hal ini. Namun memang kalau melihat yang kami bisa lihat ya, bahwa ada kelompok masyarakat yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang selama ini memang cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi mereka dan mengutamakan kekerasan ketimbang upaya-upaya dialog dan upaya-upaya membangun komunikasi. Nah, ini yang sepertinya menjadi kelompok yang memang berada di depan ya pada saat kejadian. Oke. Di ruang ini di depan ada kamera, mungkin terakhir nih Pak Amir. Sebenarnya bentuk dukungan konkret seperti apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Jamaah Ahmadiyah kepada masyarakat luas, organisasi sipil ataupun tokoh lintas agama, supaya kita juga bisa mengedepankan ruang dialog yang seperti tadi diharapkan Pak Amir dan teman-teman gitu bisa disampaikan kepada teman-teman milenial and Gen Z. Baik, tentunya dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada IDN yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk bersuara. Kemudian kami Jamaah Muslim Ahmadiyah baik di Indonesia maupun di semua tempat di dunia ini sebetulnya hanya punya satu pesan dan juga satu misi, yaitu cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun. Nah, ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Islam yang rahmatan lil alamin, atau Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk umat manusia tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Nah, tentunya banyak persepsi dan opini di masyarakat yang dialamatkan kepada kami yang sebetulnya jauh sekali dari faktanya. Banyak hal-hal yang membuat marah masyarakat, yang membuat publik mencap kami sebagai sesat menyesatkan tanpa adanya kesempatan untuk berdialog dan juga berdiskusi dan juga bertemu kepada kami untuk menjelaskan apa itu sebetulnya Ahmadiyah. Nah, sebetulnya banyak persepsi dan opini publik di masyarakat yang keliru ya terhadap Ahmadiyah. Contoh seperti misalkan Ahmadiyah kitab sucinya bukan Al-Quran, nauzubillah. Kemudian Ahmadiyah kiblatnya bukan ke Mekah, atau bahkan ibadah hajinya tidak ke Mekah. Kemudian Nabi sucinya bukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak hal-hal lainnya yang sebetulnya itu
sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada dan keyakinan yang kami yakini sendiri di Ahmadiyah. Nah, sehingga kami mengharap kepada pemerintah dan juga kelompok-kelompok masyarakat dan juga masyarakat umum, kalau ingin mengenal Ahmadiyah, tentu harus bertanya langsung kepada Ahmadiyah, tidak kepada pihak-pihak yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Ahmadiyah. Nah, sehingga kami berharap bisa dibuka ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang dialog, dan masjid-masjid Ahmadiyah sangat terbuka, dan kami orang-orang Ahmadiyah sangat terbuka untuk menerima siapapun untuk bertemu dan juga untuk berdiskusi dan berdialog, tentu dalam cara-cara yang baik, dalam cara-cara yang positif, yang tujuannya bukan untuk menghakimi atau untuk merusak ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bertukar pikiran. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir perspektifnya, Sama-sama, terima kasih penjelasannya. Sekian ngobrol seru kita pada hari ini. Semoga ini juga menjadi kacamata baru dan perspektif baru, perspektif tambahan untuk teman-teman Gen Z dan milenial di IDN. Saya Liauta Soid pamit undur diri. Saksikan program Ngobrol Seru by IDN Times yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.